Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Walaupun di situasi pandemi kali ini kita harus tetap semangat belajar ya. Ya. Dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan, ya, seperti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan, ya, agar kita terhindar dari virus corona. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya, agar apa yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Baik, Pak Guru akan meminta dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa hari ini? Silakan. Kepada ketua kelas yang telah memimpin doa untuk kita hari ini. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini kalian semua masuk atau ada yang ingin Pak Guru cek dulu satu-satu ya, sambil didengarkan apa yang Pak Guru ucapkan. Siapa yang Pak Guru panggil bilang hadir ya, seperti biasa. Yang pertama Rizwadi. Oh, kemana dia Rizwadi? Oh ya, tempat serangan ya. Semoga Rizwadi bisa masuk hari selanjutnya ya. Kemudian Rozil Supra Yuna, mana? Ya. Tami Humairo, Zainul Azwari, Nora Zamelianti, Ranu Kiamatul Husna, Septi Utami, Susianti, Dery Kurnianto, Hesti, Tony Apriyadi, Zahiratul Aini, Ziha, Zirka Layusuyani, Tara Mei Lestari, Riga Wandara, Najwa Ar-Rahman, Ahmad Taufik Arsi. Oh, berarti teman kalian dan mantu hari ini berapa orang? 2 orang ya. Semoga teman-teman kalian berdua ini bisa mantu hari berikutnya ya. Tolong ketua kelas hubungi temannya yang mantu hari ini ya, supaya dia mantu lagi untuk hari besok ya. Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Pak Guru akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita lalui hari ini, yaitu menjelaskan sistem persamaan linear 2 variabel dan menyelesaikan yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang 4.5 menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu setelah kita mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning serta menggunakan metode diskusi, tanya jawab, memakai pembelajaran berbasis IT seperti PPT, LKPD, kalian diharapkan dapat menentukan selesaian dari sistem persamaan linear dua variabel seperti yang sudah Pak Guru sampaikan minggu kemarin. Kemudian yang kedua, membuat sistem persamaan linear dua variabel sebagai model matematika dan menyelesaikannya dengan metode eliminasi. Kemudian yang ketiga, mengomunikasikan pemecahan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini ya. Kemudian model pembelajaran. Nah, di sini Pak Guru akan memperkenalkan model pembelajaran yang akan kita gunakan hari ini ya. Namanya yaitu model problem based learning atau bahasa Indonesianya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, pada pembelajaran berbasis masalah ini ada 5 tahapan yang akan kalian lalui. Yang pertama ada namanya orientasi peserta didik pada masalah. Nah, nanti Pak Guru akan menampilkan ilustrasi masalah terkait dengan materi kita hari ini yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Ya. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ya, menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan masalah-masalah yang ada pada LKPD yang akan kalian dibagikan nanti oleh Pak Guru ya. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Di sini nanti kalian akan dibimbing oleh Pak Guru pada saat kalian berkelompok, kalian sudah dibagi, nanti Pak Guru akan membimbing kalian pada saat mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru bagikan pada kalian. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah kalian berdiskusi kelompok bersama dengan teman-temannya, kalian akan menyajikan hasil karya. Seperti apa? Mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman sejawatnya ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti kita akan sama-sama memecahkan masalah terkait dengan materi yang kita bahas hari ini ya. Sudah paham terkait dengan model pembelajaran kita hari ini? Ya, ada 5 tahapan ya, ingat. Kemudian, nah metode yang kita gunakan di sini yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi ya. Kemudian adapun teknik penilaian. Nah, teknik penilaian di sini Pak Guru akan sampaikan kepada kalian bahwa teknik penilaian yang Pak Guru gunakan hari ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penilaian penilaian Pengetahuan. penilaian Keterampilan. pada masing-masing penilaian itu Pak Guru akan menilai kalian baik dari sikap kalian bagaimana pada saat berkelompok, menanggapi, tanya jawab, aktif dalam berdiskusi. Pak Guru akan nilai aktivitas kalian pada saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Nanti setelah pembelajaran selesai, kalian akan diberikan tes tes pengetahuan kalian, apakah mengerti tidak materi kita hari ini ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu penilaian keterampilan. Nanti di sini kalian akan diberikan contoh sebuah soal terkait dengan materi kita hari ini. Kemudian kalian akan membuat penyelesaian dari sistem persamaan linear itu. Kemudian kalian rekam, ya. Hasil rekamannya itulah yang akan menjadi nilai kalian pada keterampilan. Namun nanti akan dikumpulkan, ada waktunya ya, 2 hari atau 3 hari ya.
Selanjutnya, coba kalian perhatikan di layar. Kalian masih ingat tidak bagaimana membuat model matematika pada sistem persamaan linier dua variabel? Ada yang masih ingat apa itu persamaan linier dua variabel? Ada yang masih ingat apa pengertiannya? Persamaan yang memiliki dua variabel. Variabelnya apa saja? Ya, X dan Y. Nah, coba kalian perhatikan contohnya di sana. 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Apakah itu merupakan persamaan linier dua variabel? Ya. Nah, coba kalian perhatikan selanjutnya. Dari persamaan tersebut, manakah yang merupakan koefisiennya? 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Selanjutnya variabelnya X dan Y. baik. Selanjutnya konstantannya 12.000. ya. Kemudian sukunya ada berapa? 3. Sebutkan. Iya, 2E, 3Y, 12.000. Kenapa ada 3 suku? Karena masing-masing variabelnya berbeda dan tidak memiliki variabel. Ya, yang tidak memiliki variabel itu bilangannya mana? 12.000. Iya, 12.000. Nah, coba ubah soal di bawah ini menjadi model matematika. Coba siapa yang membantu Pak Guru membacakan soal sederhana yang ada di layar. Coba lihat, silakan. Ibu membeli 1 keranjang mangga dan 4 keranjang jeruk seharga 100.000. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan Pak Guru model matematikanya? Ya, silakan. 1X tambah 4Y sama dengan 100.000. Iya, betul sekali. Yang lain ada enggak? Sama? Iya, betul sekali. 1X atau X tambah 4Y sama dengan 100.000. Berarti kalian sudah ingat ya tentang bagaimana membuat model matematika dari sistem persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya untuk memahami metode eliminasi pada materi kita hari ini pada sistem persamaan linier dua variabel, kalian masih ingat enggak operasi aljabar? Ya, operasi aljabar itu ada penjumlahan, ya, perkalian, pengurangan dan pembagian. Nah, pada operasi berbedanya dengan operasi biasa, kalau di operasi aljabar itu ada apa? Ya. Kalian perhatikan contohnya di sini yaitu 2A tambah 3A sama dengan 5. Ya, seandainya 4A dikurangi 3A berapa? 1A. Ya, 1A atau A ya. Nah, selanjutnya memperhatikan suku sejenis. Kira-kira pada contoh soal ini apakah suku-sukunya sejenis? 2X tambah 3Y sama dengan 12.000? Sejenis atau sama enggak? Apa? Iya, tidak. Kenapa tidak? Karena ya variabelnya berbeda. X dan Y. Nah, selanjutnya yang ketiga, agar kita memahami bagaimana menyelesaikan metode dengan menggunakan metode eliminasi, yang ketiga yaitu memperhatikan KPK dari masing-masing suku sejenis. Kalian masih ingat enggak apa itu KPK? Ya, kelipatan persekutuan terkecil. Artinya nanti kalian akan mencari kelipatan terkecil dari suatu bilangan. Ya, misalnya kelipatan KPK dari 2 dan 3 kita dapat mengetahuinya dari kelipatan terkecil. Misalnya kelipatan 2 dari 2 dan 3 yaitu kalau 2 itu kelipatannya dikalikan dengan bilangan asli sampai seterusnya. 2 kali 1 2, terus 2 kali 2 4, 2 kali 3 6 sampai seterusnya. 2 itu dikalikan oleh bilangan
asli terus dikalikan. Itulah namanya kelipatan. Kalau kita mencari KPK-nya, itu kita harus mengetahui kelipatan terkecilnya, ya, paling kecil. Kalau 2 dan 3 berarti kelipatan terkecil dari 2 dan 3 yaitu 6. Ya, karena itu adalah kelipatan terkecilnya, ya. Nah, itu yang harus kalian pahami untuk menyelesaikan metode menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode eliminasi. Ya. Kira-kira ada yang kalian tanyakan untuk terkait dengan materi prasyarat kita hari ini? Ada yang perlu kalian tanyakan? Sudah paham? Ya, berarti kita lanjut ya. Nah, kita lanjut pada foto ilustrasi yang ada di layar. Kira-kira apa yang kalian ketahui dari foto ilustrasi yang ada di layar ini? Ada yang tahu? Ya? Ya, di toko alat tulis. Di sana apa saja anak-anak? Buku, terus apa lagi? Pensil, apa lagi? Ya, terus apa lagi? Ada pembeli dan penjual. Nah, dari ilustrasi yang ada di sini kita dapat menjumpai yang namanya sistem persamaan linear 2 variabel pada saat kita berbelanja di sebuah toko. Nah, ada yang mau bantu Pak Guru enggak membacakan terkait dengan masalah yang ada di layar? Silakan. Najwa, silakan. Bantu Pak Guru membaca masalah yang ada di layar. Ketika membeli 4 buku dan 2 penggaris, ia harus membayar 27. Terus? Di toko yang sama, Maher membeli 5 buku dan 3 penggaris dan harus membayar 29.000. Berapa harga masing-masing buku dan penggaris tersebut? Ya, terima kasih kepada Najwa yang telah membantu Pak Guru untuk membacakan masalah yang ada di depan kalian ya, masalah terkait dengan materi kita yaitu sistem persamaan linear 2 variabel. Coba kalian perhatikan agar kalian bisa lebih mengenal pemahamannya. Nanti kalian akan mudah mengerjakan LKPD. Misalnya si Cika membeli 4 buku. Nah, Pak Guru di sini memegang 4 buku, ya. 4 buku. Kemudian selanjutnya ada apa lagi yang dibeli Cika? 2 penggaris. Nah, inilah yang akan kita cari harganya, ya, harga penggaris dan buku. Di sana harga 4 buku dan 2 penggaris itu berapa? 22.000. Ya, 22.000. Kemudian selanjutnya Maher membeli berapa buku? 5. Ya, 5 buku. Kemudian 3 penggaris, ya. Nanti kalian dapat menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi. Berapa sih harga dari 1 penggaris dan 1 buku? Ya. Kira-kira kalian sudah paham ya? Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok terkait dengan kegiatan kita hari ini, yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, sekarang Pak Guru akan membagi kalian. Pak Guru sudah mengelompokkan kalian sesuai dengan pengetahuan kalian secara heterogen ya. Kelompok 1 silakan membuat kelompoknya di sini. Najwa Ar-Rahman, Susianti dan Zainul Azwari. Mana? Ayo silakan maju. Bentuk medianya dijadikan 1. Kemudian kelompok 2 Ziha di sini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 di belakang ya.
Disatukan bangkunya. Disatukan. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Kelompok 2 satu orang tangan kelompok 2. Ini. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 di sini. Ambil kursinya. Kelompok 3 di sini. Kelompok 3. Sudah pas kelompok kalian? Sudah? Ya. Perhatikan sebelum kalian berdiskusi, Pak Guru akan memberikan arahan terlebih dahulu agar kalian dapat menyelesaikan masalah terkait dengan materi kita hari ini. Pak Guru nanti akan memberikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan terkait dengan masalah sesuai dengan materi kita hari ini ya. Sistem pertama linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Kemudian Pak Guru akan memberikan kalian bahan ajar sebagai panduan kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Kemudian kalian juga bisa mencari informasi melalui buku paket ya, bisa dari internet ya, supaya kalian bisa mengerjakan LKPD yang Pak Guru berikan kepada kalian hari ini ya. Kemudian pada saat berdiskusi nanti, kalau ada yang kalian belum pahami, tanyakan kepada Bapak ya, Pak Guru. Misalnya kalau kalian belum paham, angkat tangannya. Kemudian apa yang menjadi masalah yang belum kalian pecahkan terkait dengan LKPD yang Pak Guru berikan kepada kalian. Ya, sebelum kalian berdiskusi, ada yang perlu kalian tanyakan? Ada? Tidak ada? Sudah paham berarti? Ya, berarti Pak Guru bagikan kalian LKPD-nya ya. Kemudian bahan ajarnya. Dan jangan lupa berdiskusi dengan tertib, lancar ya. Dan saling membantu ya. Perhatikan anak-anak, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, Pak Guru berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan LKPD ya. 15 menit kalian kerjakan, kemudian nanti kalian akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Ada yang kesulitan? Ada yang ditanyakan? Kelompok 2, ada yang ditanyakan? Kelompok 2 terkait dengan LKPD-nya. Yang ini pasti tambah 2Y sama dengan 16.000. Ini merupakan persamaan yang pertama ya. Baik, silakan untuk persamaan keduanya sama pengerjaannya ya.
Silakan dilanjutkan. Kelompok 3 gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ya. X tambah 2Y sama dengan 8. Ingat KPK-nya dari X dan 2 itu 1 X dan 2 X itu yaitu sama-sama dikalikan dengan 2 dan 1. Ini KPK-nya ya, 9 dikalikan. Kelompok 1 gimana kelompok 1? Nah ini untuk KPK-nya, kalikan KPK-nya yang dieliminasi pertama yang lain gimana? Yang lain? Gimana kelompok 2? Kelompok 2 ada kesulitan? Ini ya. Nah, ini kan KPK-nya kita Kelompok 3 bagaimana kelompok 3 terkait dengan tugasnya? Ini ya. Ini kan ada
sejauh mana tugas kalian? Apakah sudah diselesaikan? Tinggal sedikit ya. Kelompok 2, apakah sudah jadi? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 1 gimana? Gimana kelompok 2? Kelompok 2 ada kesulitan? Iya. Nah, kesulitan tapi kita kelompok 3, bagaimana kelompok 3 terkait dengan Gimana, sejauh mana tugas kalian? Apakah sudah diselesaikan? Tinggal sedikit ya.
Apakah sudah jadi? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 1 gimana? Waktu kalian tinggal 3 menit ya. 3 menit lagi. Silakan yang akan mempresentasikan dipersiapkan dirinya, perwakilan dari kelompok kalian masing-masing. Kemudian salah satu dari kelompok yang lain juga akan menanggapi atau menanyakan terkait dengan apa yang dibaca atau dipresentasikan oleh salah satu kelompok dari kalian ya, yang akan maju untuk mempresentasikan. Silakan, siapa yang sudah jadi? Kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah jadi? Ya. Silakan, siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil riset saya untuk saya. Marlina membeli 2 gelas susu dan 2 donat dengan total harga 20.000. Sedangkan Zeni membeli 4 gelas susu dan 3 donat dengan total 37.000. Tentukanlah harga 1 gelas susu dan harga 1 donat. Langkah menyelesaikan sebagai berikut. Salah satu variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan kali ini akan di X dan Y dihubungkan dengan mengeliminasi atau menghilangkan variabel X. 2X tambah 2Y sama dengan 20.000. Persamaan kedua 4X tambah 3Y sama dengan 37.000 akan dikalikan sama-sama 4 dan 2. Diperoleh 4X tambah 8Y sama dengan 8X tambah 6Y sama dengan 74.000. Kemudian diperoleh 2Y tambah 2Y sama dengan Yang lain perhatikan. 4X tambah 3Y sama dengan 37.000 dan sama-sama dikalikan 4 dan 2. 8X tambah 8Y sama dengan 80.000, sedangkan 8X tambah 6Y sama dengan 74.000. Selain nilai Y diperoleh, selanjutnya kita akan menentukan nilai X dengan mengeliminasi dan menghilangkan variabel Y dari persamaan 1 dan 2. Diperoleh 2X tambah 2Y sama dengan 20.000 dan 4X tambah 3Y sama dengan 37.000. Sama-sama dikalikan 3 dan 2. Saya tulis lebih jelas. Perhatikan ya teman-teman ya.
Kemudian yang lain nanti menanggapi ya atau bertanya terkait dengan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Kemudian kelompok yang presentasi bisa juga kelompok teman-teman kelompok 2 membantu teman yang presentasi untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain ya. Kelompok lain dipersiapkan dirinya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 3 sudah siap. Kelompok 1 gimana? Siap?
Baiklah, terkait dengan hasil diskusi kelompok 2 sudah ditulis di papan. Apakah kalian ada yang perlu ditanyakan? Silakan kelompok 1, apa yang mau ditanyakan? Kapan eliminasi itu dikurang dan ditambah? Kenapa? Kapan eliminasi itu dikurang dan ditambah? Oh iya. Kelompok 2 bisa menjawab atau salah satu dari kelompok 2 bantu temannya untuk menjawab. Kapan eliminasi itu dikurang atau dan ditambah? Kira-kira kelompok 2 ada? Silakan. Kapan? Ya. Kelompok 2 bisa menjawab nggak? Kelompok 2. Kapan eliminasi itu dikurangkan dan ditambah? Jawabannya yaitu memperhatikan koefisien dari suatu variabel, ya, apakah dia sama tandanya pada saat kita memperhatikan bentuk aljabarnya. Misalnya 4x ditambah 2x itu 8x kan. Kita tidak bisa mengeliminasi, berarti kita menggunakan lipatannya. Nanti kita samakan dulu bilangannya, baru kita kurangi, ya. Pada saat tandanya positif, kita akan kurangi. Pada saat tandanya berbeda, ya, berbeda, misalnya ada positif 8 dan kurang 8, negatif 8, otomatis kita akan menggunakan operasi penjumlahan, ya, untuk mendapatkan hasil eliminasi, ya. Artinya kita hilangkan, ya, supaya nilainya 0, ya, nilainya 0, ya. Itulah jawaban dari kelompok 1. Kira-kira bisa diterima? Ya. Kelompok 2 lain kali dijawab, ya, pertanyaan kelompok 1. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2, hasil presentasinya sangat bagus sekali, ya. Kita sama-sama berikan aplaus dulu. Terima kasih kepada kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dirinya. Selanjutnya silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jika membeli 4 buku dan 2 penggaris, dia harus membayar 16.000 di toko yang sama. Maher membeli 5 buku dan 2 penggaris dan harus membayar 21.000. Misalkan X sama dengan buku dan Y sama dengan penggaris. 4x tambah 2y sama dengan 16.000 dan 5x tambah 3y sama dengan 21.000. Eliminasi variabel y. 4x tambah 2y sama dengan 16.000 dan 5x tambah 3y sama dengan 21.000. Terus sama-sama dikalikan 3 dan 2, diperoleh 12x tambah 6y sama dengan 48.000 dan 10x tambah 6y sama dengan 42.000. Diperoleh 2x sama dengan 6.000 dan x 6.000 dibagi 2 sama dengan x 3.000. Kemudian eliminasi variabel x. 4x tambah 2y sama dengan 16.000 dan 5x tambah 3y sama dengan 21.000. Diperoleh sama-sama
80.000 dan 20x tambah 12y sama dengan 84.000. Diperoleh min 2x min 2y sama dengan min 4.000, y sama dengan min 4.000 dibagi min 2 sama dengan y 2.000. Jadi harga satu buku dan satu pembalut masing-masing 3.000 dan 2.000. Dan saya tulis jelas. Yang lain seperti biasa ya, memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok satu ya. Yang lain sambil diperhatikan ya, hasil dari diskusi kelompok 1. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya di depan, kemudian ditulis di papan. Kira-kira kelompok lain ada yang mau bertanya terkait dengan diskusi kelompok 1? Silakan, kelompok 2. Apakah boleh mengeliminasi variabel y dulu baru x? Boleh, Ya. Boleh mana-mana yang dianggap lebih mudah Nah, pada saat kelompok 1 ada yang bisa membantu teman yang untuk menjawab? Oh, silakan. boleh, Apa jawaban dari kelompok untuk pertanyaan kelompok 2? boleh mana-mana yang dianggap lebih mudah pada saat mengeliminasi salah satu variabelnya. Oh iya. Jadi boleh kita memilih mengeliminasi salah satu dari variabel salah satu dari dua variabel x dan y-nya. Mana-mana lebih dulu dieliminasi ya. Misalnya menurut kalian bilangan dari koefisien dari variabel x-nya sekecil, kalian boleh mengerjakan eliminasinya dulu untuk variabel x. Ya, kalau kalian menganggap nilai dari y-nya sedikit, maka
kalian boleh lebih dulu untuk menyelesaikan atau mengeliminasi Y dulu. Ya, betul apa yang dibilang kelompok 1. Boleh mana-mana kalian lebih dulu untuk eliminasi salah satu variabelnya, mana yang dianggap mudah, kemudian mana yang lebih mudah untuk dicari KPK-nya ya, terutama itu KPK-nya mana yang lebih mudah menurut kalian, maka boleh kalian eliminasi Y dulu atau X dulu ya. Bagaimana kelompok 2? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Selanjutnya kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya, namun kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 ya. Terima kasih kelompok 2, hasil diskusinya sangat luar biasa ya. Bisa menampilkan hasil diskusinya ya. Satu memperoleh nilai X-nya sama dengan 3.000, Y-nya 2.000 ya. Dari harga salah satu buku dan penggaris. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan aktivitas dan hasil diskusi praktek kelompok 3. Perhatikan koefisien variabel X dan Y dari sistem persamaan linear terlibat. X sama Y sama dengan 3, 4X kurang 3Y sama dengan 5. Koefisien variabel X adalah untuk persamaan pertama dan untuk persamaan kedua. Sekarang semakan koefisien X dari kedua persamaan tersebut. Saya tuliskan. Yang lain juga diperhatikan ya. Kemudian memberikan tanggapan atau pertanyaan terkait dengan hasil diskusi kelompok 3 biasa agar ada timbal balik hasil diskusi kalian ya antara kelompok 1, 2 dan 3 ya.
selesai kelompok 3. Kira-kira ada yang perlu kalian tanyakan terkait dengan hasil diskusi kelompok 3? Silakan. Ada yang belum bertanya? Kelompok 1 ya? Ya silakan kelompok 1 bertanya. Ayo silakan ditanyakan. Silakan, ada yang ditanyakan? Apa tadi pertanyaannya? Apakah bisa menggunakan huruf-huruf pada variabel adalah menggunakan huruf kecil seperti M atau N? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Apakah bisa tidak menggunakan variabelnya yaitu M atau N atau huruf yang lain? Nah, itu pertanyaan kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 3 menjawab. Teman-teman kelompok 3 silakan bantu temannya untuk menjawab. Silakan. Apa jawaban kalian terkait dengan pertanyaan kelompok 1? Silakan. Silakan. Ada yang bisa bantu teman yang di depan membantu menjawab. Apa jawaban kalian terkait dengan pertanyaan kelompok 1? Iya. Gimana? Ya, baik Pak Guru bantu kelompok 3 untuk menjawab ya. Terkait dengan penggunaan variabel itu bisa digunakan ya. Boleh menggunakan huruf M atau N ya, P atau I, tetapi syaratnya harus huruf kecil. Dari A sampai Z itu boleh kalian gunakan untuk sebagai variabel. Kalau koefisiennya itu tetap di bilangan ya. Terus konstanta juga tetap di ya. Terima kasih untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sangat luar biasa sekali ya. Kita sama-sama berikan aplaus dulu. Baik, kegiatan diskusi sudah kalian laksanakan. Sekarang kalian perhatikan, Pak Guru akan memberikan kalian penguatan terkait dengan materi kita hari ini agar kalian semakin paham terkait dengan materi kita, yaitu sistem persamaan linear blok variabel menggunakan metode eliminasi. Coba kalian perhatikan di layar monitor. Di sana masalah yang sudah Pak Guru bacakan tadi, atau teman kalian, salah satu teman kalian bacakan tadi itu, jika membeli 4 buku dan 2 penggaris. Kemudian Maher membeli 5 buku dan 3 penggaris, masing-masing membayar 22.000 dan 29.000. Nah, yang dicari adalah berapa harga 1 buku dan 1 penggaris. Coba kalian perhatikan. Nah, coba kalian perhatikan cara penyelesaian menggunakan metode eliminasi. Pertama, kita misalkan dulu X sama dengan buku tulis, Y adalah penggaris. Nah, kita peroleh persamaan dari soal tadi, yaitu 4X tambah 2Y sama dengan 22.000.
Kemudian yang kedua 5x tambah 3y sama dengan 29.000 ya. Kita akan mengeliminasi variabel apa yang akan kita eliminasi ini? Ya, variabel y, karena lebih mudah untuk mencari KPK-nya ya. Kita peroleh KPK-nya yaitu 2 dan 3 itu adalah 6. Makanya kita akan kalikan sama-sama. Persamaan yang pertama yaitu kali 3, persamaan yang kedua yaitu kali 2. Kenapa sama-sama kita kalikan 3 dan 2? Supaya y itu tereliminasi ya. Artinya kita harus mencari angka supaya dia 0, hilang ya. Nah, kita peroleh persamaan selanjutnya 14y tambah 6y sama dengan 66.000. Ini hasil dari kali 3 ya. Kemudian sama juga dengan yang di bawah, kita sama-sama kalikan 2. Kita peroleh persamaan selanjutnya 10x tambah 6y sama dengan 58.000. Nah, tadi ada pertanyaan kelompok 2 kalau nggak salah, kapan eliminasi itu dikurangi dan dijumlahkan. Nah, karena di sini operasinya sama, positif dan positif, maka kita gunakan operasi pengurangan. Kenapa pengurangan? Supaya hasilnya 0 ya, supaya hilang. Nah, kita peroleh, perhatikan, 14x dikurangi 10x tambah 6y dikurangi 6y sama dengan 66.000 dikurangi 58.000. Kita peroleh 2x sama dengan 8.000. X sama dengan 8.000 dibagi 2. Ini pindah ruas menjadi pembagian. Maka X sama dengan 4.000. Berarti X itu apa tadi? X. Kita misalkan X itu apa? Buku. Berarti kita peroleh harga buku itu yaitu 4.000. Iya, berarti satu buku itu adalah 4.000. Benar enggak buku itu harganya 4.000 di toko? Benar ya? Benar, ada yang 4.000, ada yang 3.000. Kebetulan ini yang Pak Guru bawa adalah harganya 4.000. Ya. Sekarang kita akan mencari harga apa? Penggaris. Harga satu penggaris berapa? Kita cari sama prosesnya. Kita eliminasi dulu variabel X. Kenapa variabel X? Karena kita sudah mengeliminasi variabel Y. Maka selanjutnya kita eliminasi variabel X. Nah, kelipatan supaya nilainya 0, kelipatan dari 4 dan 5 itu adalah 20 kelipatan terkecilnya ya. Maka kita akan kalikan 5 dan 4 supaya dia hasil bilangannya itu 20 sama-sama 20. Pada saat mengeliminasi nanti hasilnya adalah 0. Makanya kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya ya. Ingat. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu 20x tambah 10y sama dengan 110.000. 20x tambah 12y sama dengan 116.000. 20x dikurangi 20x tambah 10y dikurangi 12y sama dengan 110.000 dikurangi 116.000. Diperoleh negatif 2y. Kenapa negatif 2y? Karena yang dikurangi lebih besar sama yang mengurangi. Maka hasilnya negatif 2y sama dengan negatif 6.000. Y sama dengan negatif 6.000 dibagi negatif 2. Y sama dengan 3.000. 6.000 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, maka harga satu penggaris yaitu 3.000. Ya, 3.000. Berarti kita sudah memperoleh harga salah satu barang yaitu buku harganya 4.000. Satu buku ya, penggaris harganya 3.000. Baiklah, ada yang perlu kalian tanyakan? Ya, silakan dibacakan. Metode eliminasi adalah tantangannya dalam menyelesaikan SPLDT. Menggunakan metode eliminasi adalah dengan cara menghilangkan salah satu variabel X atau Y, menambahkan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Melakukan operasi pada kedua persamaan
Ya, betul. Ya, ada 4 kesimpulan yang akan kita tarik hari ini, yaitu yang pertama dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari X atau Y, kemudian menyamakan koefisien dari variabelnya, kemudian yang ketiga melakukan operasi pada kedua persamaan, yang terakhir kita lanjutkan dengan penyelesaian yang sama. Itu saja ya. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Pak Guru akan menanyakan kepada kalian kira-kira apa saja yang telah kita lakukan pada saat proses belajar hari ini. Kita tadi mengerjakan apa saja. Yang pertama, ada yang masih ingat? Yang pertama kalian ngapain? Dipaparkan suatu masalah. Kemudian yang kedua, apa tadi? Ya? Berdiskusi. Yang ketiga, menyelesaikan masalah terkait dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kira-kira dalam kegiatan hari ini apakah kalian sudah bisa memahami materi hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian terkait materi ini, Pak Guru akan memberikan soal tes evaluasi. Sebelumnya kalian kumpulkan dulu RKPD-nya ya. Kemudian balik lagi seperti semula. Ya, balik lagi seperti semula. Atur tempat duduknya seperti semula. Ya, kita lanjutkan dengan tes evaluasi. Pak Guru bagikan soalnya ya. Tulis namanya, kemudian jawabannya di bawah soal ya. Sudah semua dapat soal? Ya. Ya. Tulis namanya ya. Waktu kalian 8 menit ya. 8 menit mengerjakan tes evaluasinya. 8 menit. 8 menit. 8 menit ya. Ingat waktu kalian 8 menit.
Waktu kalian tinggal 1 menit. Yang laki-laki sudah jadi, berapa soal? Oh, 2 ya. Silakan dilanjutkan. Kamu belajar ya? Tinggal 1 menit. Yang lain, yang sebelah sini sudah jadi? Oh, iya, silakan kumpulkan ke depan. Silakan dikumpulkan. Sebelah sini sudah? Alhamdulillah ya. Baik, Pak Guru lihat rata-rata kalian sudah bisa menerapkan metode eliminasi untuk menyelesaikan persamaan linear 2 variabel ya? Rata, alhamdulillah. Nanti Pak Guru akan cek lagi terkait dengan kemampuan kalian hari ini ya. Baiklah, apakah hari ini kalian senang nggak dengan model pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah ya. Kemudian kita akan menggunakan model ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira kalian suka nggak dengan kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah ya. Berarti kalian senang dan paham model ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Kira-kira kalian suka nggak dengan kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah ya. Berarti kalian senang dan paham ya terkait materi hari ini? Baik. Sebelum kita akhiri, Pak Guru akan menyampaikan topik kita selanjutnya. Topik pembelajaran kita berikutnya yaitu metode metode substitusi pada sistem persamaan linear 2 variabel. Ada metode substitusi namanya ya. Nah, kita akan laksanakan di hari berikutnya. Baiklah, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa dulu agar pembelajaran kita dapat diterima dan bermanfaat, kalian simpan dengan baik ya, dan dapat kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, silakan siapa yang mau pimpin doa. Doa baik.